minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mudah-mudahan dengan banyak bersyukur, memuji Allah, Allah akan tambahkan lagi nikmat ke atas nikmat yang telah kita terima. Badan kita disehatkan, fikiran kita dijernihkan, hati kita disucikan, ilmu kita ditambahkan, kemudian keyakinan kita diteguhkan. Kemudian mudah-mudahan insyaAllah ada cinta kepada Allah, kepada Rasul, kepada bersungguh-sungguh dalam mengisi hidup ini. Kemudian mudah-mudahan Allah akan memberikan keselamatan hidup di dunia ini dan keselamatan hidup di akhirat nanti. Kemudian tidak lupa pula bersalawat dan bersalam kepada Rasulullah, karena Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk bersalawat dan bersalam kepada Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, sallu alaihi, bersalawatlah ke atas Nabi, wasallimu taslima, dan juga ucapkanlah salam kepada beliau. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah, sebagaimana biasa setiap Jumat malam kita mengadakan pengajian di masjid kita ini, Masjid Nurul Haq, dalam rangka menambah ilmu, menambah pengetahuan. Dengan menambah ilmu, maka mudah-mudahan akan datang keyakinan. Karena keyakinan itu datangnya adalah dari ilmu. Maka disebut juga tahap pertama dari keyakinan itu adalah ilmul yakin, keyakinan yang datangnya dari ilmu. Di atas itu adalah ainul yakin. Di atas itu lagi adalah hakul yakin. Jadi ada keyakinan karena ilmu, ada keyakinan karena menyaksikan, ada keyakinan karena hati sudah memiliki ketetapan yang tidak berubah-ubah lagi, maka disebut hakul yakin. Maka sekarang ini kita belajar supaya kita mengetahui. Setelah kita mengetahui, maka supaya kita menjadi tenang. Dan nanti ketenangan itu bukan serta-merta dapat. Ketenangan itu dapat dengan keyakinan. Jadi kita mengetahui untuk kita yakin. Yakin itulah yang membuat kita menjadi tenang. Contoh umpamanya, kalau kita belajar memperbaiki mobil, memperbaiki kendaraan, kalau kendaraan rusak saja, karena kita sudah punya pengetahuan memperbaiki kendaraan, maka kita bisa memperbaikinya. Andaikan kita pulang kampung umpamanya, di pertengahan jalan kendaraan kita rusak, maka kita bisa memperbaiki karena kita punya pengetahuan. Nah, kalau kita sudah mengetahui, maka kita yakin dengan pengetahuan yang sudah kita dapatkan dalam memperbaiki kendaraan. Nanti kalau rusak kendaraannya di tengah jalan, kita yakin kita bisa memperbaiki. Nah, kalau sudah ada keyakinan mampu memperbaikinya,
maka kita pulanglah dengan kendaraan tersebut. Hati kita akan terasa tenang. Orang mengatakan ini kendaraan bapak ini udah tua ini, nanti kalau rusak tengah jalan bagaimana? Nah, kita tenang. Mengapa kita tenang? Sebab nanti kalau rusak tengah jalan, kita yakin bahwasanya kita bisa memperbaikinya. Berarti keyakinan itu membuat kita menjadi tenang. Jadi kalau mau mendapatkan ketenangan, keyakinan. Tetapi keyakinan itu baru dapat kalau kita punya pengetahuan, mengetahui memperbaiki mobil. Pengetahuan itu pula baru dapat kalau belajar. Kalau tidak belajar, macam mana mau dapat pengetahuan? Itulah sebabnya ayat yang pertama kali turun kepada Rasulullah adalah Iqra, bacalah. Memerintahkan kita supaya belajar. Dengan belajar kita mendapat pengetahuan, dengan pengetahuan kita mendapat keyakinan, dengan keyakinan kita mendapatkan ketenangan. Tenang. Mau berumah tangga, tenang. Mau berumah tangga ini belum ada modal lagi untuk berumah tangga ini, tenang. Nanti kalau mencari rezeki bisa dapat tidak? Kemudian kalau lahir pula anak, nanti bisa membesarkan anak tidak? Membiayai hidupnya, tenang. Apa sebab tenang? Sebab memiliki keyakinan. Yang mengatur hidup kita siapa sebenarnya? Kita atau Allah? Allah. Karena keyakinan itulah maka tenang. Bismillah, berumah tangga. Ini belum ada modal lagi nih. Rumah belum punya, pekerjaan tidak tetap, tapi ketenangan itu sudah didapatkan karena ada keyakinan kepada Allah yang menjamin rezeki. Dari mana keyakinan itu datang? Dari pengetahuan, karena mengaji. Dari pengajian yang didapatkan, mengetahui bahwasanya rezeki telah dijamin oleh Allah. Sejak kapan rezeki kita sudah dijamin oleh Allah? Sejak kita di dalam rahim lagi. Allah tetapkan salah satu dari 4 yang ditetapkan di dalam rahim adalah rezeki kita. Bahkan bukan di dalam rahim. Dalam hadis riwayat Imam Muslim yang disampaikan oleh Amr bin al-As, salah seorang sahabat Nabi. Sahabat Nabi Amr bin al-As ini dipilih oleh Umar bin al-Khattab ketika menjadi khalifah, dipilih menjadi gubernur di Mesir. Nah, beliau ini Amr bin al-As ini meriwayatkan sebuah hadis yang beliau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah bersabda, kataballahu maqadira al-khalq, sesungguhnya Allah telah menulis takdir makhluk, termasuk kita. Takdir kita itu, rezeki kita itu ukurannya berapa, sebanyak apa, itu sudah ditulis oleh Allah qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum penciptaan langit dan bumi, 50.000 sanah, 50.000 tahun. Jadi 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, Allah telah menulis tentang rezeki manusia. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini menjadi ilmu. Kita mengetahui, oh rupanya rezeki saya sudah dijamin oleh Allah sejak zaman azali lagi. Belum lagi diciptakan langit dan bumi, rezeki kita itu sudah ditetapkan. Akhirnya lahir keyakinan. Keyakinan itu membuat kita menjadi tenang. Kalau sudah tenang, membuat kita menjadi bijaksana. Kita kalau tenang dalam hidup tak akan marah-marah. Ini orang yang marah-marah ini biasanya adalah ini orang yang tak tenang hidupnya, tak yakin dalam mencari rezeki, marah-marah. Buka kedai, umpamanya banyak orang membeli ke kedai. Ketika bersemangat karena jualannya banyak, untungnya banyak, tiba-tiba ada pula kawannya buka kedai pula di sebelahnya yang dijual sama pula. Marah-marah?
Jangan marah-marah. Rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah. Buka barang yang sama dengan kita sebelah kanan, tak berapa lama datang pula di sebelah kiri, buka pula barang yang sama lagi. Marah? Tak usah marah-marah. Itu orang yang tidak tenang itu. Apa sebab tidak tenang? Karena tidak yakin rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. Tenang. Nanti membuat kita menjadi bijaksana. Kebijaksanaan itu datang dengan ketenangan. Suami kalau tak tenang tak akan bijaksana. Tapi kalau suami itu memiliki ketenangan dalam hidup, maka dia akan bijaksana. Dia akan dapat berfikir jernih. Karena hatinya suci bersih. Karena keimanannya, keyakinannya kepada Allah. Kalau sudah bijaksana, berarti dapat menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ketika berhasil menempatkan sesuatu pada tempatnya, akan mendatangkan manfaat. Manfaat dapat. Sebab bijaksana dalam hidup. Ketika manfaat banyak dapat, maka hati pun bahagia. Jadi konsep bahagia itu dimulai dari belajar, kemudian dapat ilmu, kemudian membuat kita menjadi yakin, datanglah tenang, kemudian kita menjadi bijaksana, bijaksana menghantarkan kita kepada bahagia. Ini bahagia. Oh, jadi bahagia itu dengan belajar? Ya, dengan belajar, dengan ilmu, dengan yakin. Jangan katakan bahagia dengan rumah yang besar. Banyak orang punya rumah besar tak bahagia. Karena tidak mengenal kebahagiaan itu dari hati, bukan dari rumah yang dihuni. Kebahagiaan itu bukan dari harta yang dimiliki, bukan. Banyak orang yang punya harta tak bahagia, bunuh diri dia. Lalu, oh rupanya sederhana saja kalau mau bahagia. Kita lihat ada orang yang rumahnya kecil, bahkan kalau lihat badannya pun sakit-sakit, pendapatannya tak seberapa. Tapi kalau kita berbicara dengannya beberapa menit saja kita bicara, kita akan mendengar perkataan yang datang dari hati yang bahagia. Tak ada mengeluh, tak ada merintih, tak ada bimbang, ragu-ragu dalam hidup. Berpuas hati, dari kata-katanya memuji Allah, redha terhadap apa yang Allah tetapkan ke atas dirinya. Oh, bahagia sekali dia orang ini. Apa sebab? Sebab dengan belajar dia sudah mengetahui tentang Allah, dan ia yakini apapun yang Allah tetapkan itu adalah yang terbaik baginya. Itulah yang membuatnya menjadi tenang. Ketika tenang maka dia dapat bersikap bijaksana. Kebijaksanaan itulah yang membuatnya bahagia. Oh, jadi pangkal gaji belajar. Itu sebabnya kita mengadakan kelas ini. Jadi kelas sekali seminggu ini untuk mengaji. Maka biasanya orang yang tak bahagia itu orang yang tak mengaji. Coba lihat orang tak mengaji, marah-marah aja kerjanya. Yang tak bersalah pun dimarahinya. Anaknya tak bersalah, marahinya juga. Tapi kalau orang yang berbahagia dapat kita lihat dari ketenangan hidupnya, dan dia bijaksana di dalam bersikap. Nah, kebijaksanaan dalam bersikap adalah datang dari ketenangan, dari keyakinan. Masuk pengajian Surah Al-An'am ayat 75. Siapa yang dijadikan contoh di dalam Al-Quran, disebut sebagai bapak para nabi. Dalam Al-Quran Allah menyebut jadikanlah. Siapa? Sebagai contoh yang terbaik bagimu, bapak para nabi. Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa yang dicontoh dari Nabi Ibrahim? Ketenangan beliau, tenang. Diuji dengan ujian yang berat. Apa ujian yang berat? Diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan istri dan anak di padang pasir. Yang di padang pasir itu tidak ada tanam-tanaman. Jangankan manusia, tanam-tanaman, air pun tak ada. Yaitu di kota Mekah, dekat dengan Ka'bah. Dulu tidak ada air di situ.
Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Sesungguhnya aku meninggalkan sebahagian dari keturunanku, yaitu Siti Hajar dan anaknya, di lembah yang tidak ada tanam-tanaman di situ karena tak ada air, maka tak ada manusia di sisi rumahmu yang mulia. Meninggalkan istri dan anak. Nabi Ibrahim pun sudah tua, dah lama berharapkan anak, dapat anak Ismail. Sudah dapat anak, diperintahkan pula untuk meninggalkannya di padang pasir. Kalau hati kita bagaimana kira-kira? Tenang atau gelisah? Karena bermasalah hati kita ini. Hati Nabi Ibrahim tak ada masalah. Apa sebab tidak ada masalah? Sebab ada keyakinan setiap yang diperintahkan oleh Allah pasti baik. Keyakinan itu yang penting. Itu yang buat kita menjadi tenang. Pasti baik. Setiap yang diperintahkan oleh Allah mustahil buruk, mustahil mendatangkan mudarat, keburukan. Takkan mungkin Allah yang maha bijaksana memerintahkan sesuatu yang tidak berguna. Mustahil. Pasti ada hikmah di sebaliknya. Nabi Ibrahim yakin. Keyakinan itu Nabi Ibrahim dapatkan setelah belajar. Allah tunjukkan tanda kekuasaannya yang ada di alam semesta ini. Wa kadzalika nuri. Ini dia surah Al-An'am ayat 75 yang kita sebutkan tadi. Dan demikianlah kami menampakkan Ibrahim kepada Ibrahim malakutas samawati wal ard, kerajaan langit dan bumi. Ditunjukkan kepada Nabi Ibrahim. Nih Ibrahim, coba lihat ini. Coba lihat langit yang dijunjungkan ini ada tiang atau tidak? Nabi Ibrahim melihat tak ada tiang. Siapa yang menjunjungkannya tanpa tiang? Oh, yang menciptakan. Karena yang menciptakan itu yang mengatur, yang mengurus. Diatur dan diuruslah sedemikian rupa tanpa tiang. Nabi Ibrahim pun, oh ya, saya mengenal Allah melalui langit yang saya lihat ini, yang tanpa tiang ini. Dengan memperhatikan, Nabi Ibrahim belajar mengetahui. Belajar mengetahui. Dengan mengetahui, yakin. Pastilah yang mengatur alam semesta ini adalah juga yang mengatur diriku. Kalau Allah berkuasa mengatur alam sedemikian rupa, Allah juga mengatur diriku ini sedemikian rupa. Yakin pun datang. Maka ujung ayat, waliyakuna minal mukinin, supaya Nabi Ibrahim itu termasuk ke dalam golongan orang-orang yang yakin. Jadi kita belajar ini supaya kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang yakin juga. Tenang. Jadi kita belajar itu untuk yakin. Nabi Ibrahim tenang karena telah memiliki keyakinan. Dimasukkan ke dalam kancah api. Kancah api itu dibuat besar. Kemudian Nabi Ibrahim akan dicampakkan ke dalam kancah api yang menyala-nyala itu atas perintah raja. Kira-kira kita kalau ada unggun api besar, kemudian akan dimasukkan ke dalam unggun api tersebut, tenang atau gelisah? Itu dah mengaji tu. Tapi jangan asal sebut aja di mulut. Ini berkurang sedikit rezeki dah gelisah. Biasa pendapatan masuk 8-10 juta sebulan, sekarang 2-3 juta saja, dah mulai gelisah. Itu berarti di mulut aja tenangnya itu. Tenang Pak, tenang. Tapi Ustaz, ada tapi yang itu tak tenang namanya. Yang tenang itu tak ada tapi-tapinya lagi. Karena sudah meyakini Allah yang maha bijaksana yang telah mengatur hidup kita. Tenang Nabi Ibrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku dan Allah sebaik-baik yang kuserahkan urusan kepadanya. Kalau sudah kuserahkan urusan tentang api yang besar menyala-nyala ini kepada Allah, apa yang tak akan berlaku? Api yang panas akan jadi dingin. Yang biasanya membakar tak akan membakar.
Rupanya betul, keyakinan itu berbuah. Seperti apa yang diyakini, seperti itu yang terjadi. Nabi Ibrahim masuk api, api yang panas tak terasa panas, bardan, dingin. Api yang semestinya membakar tidak membakar. Wassalaman ala Ibrahim, dan selamat, keselamatan atas Ibrahim. Itu berkat keyakinan. Yakin, tenang. Kata orang sekarang ini di tanah suci panas. Kata orang kalau sudah nanti menumpuk semua jemaah haji di kota Mekah 10 juta orang, padat. Kata orang jemaah haji Indonesia ini penginapannya 3-4 kilometer dari Masjidil Haram, jauh. Tapi hatinya tenang. Gelisah, berarti tak punya keyakinan. Siapa yang mengatur hidupnya di tanah suci nanti? Allah. Tenang, karena dia sudah mengenal Allah, punya pengetahuan tentang Allah yang mengatur hidupnya. Hatinya menjadi tenang. Meninggalkan ahli keluarga, tenang. Karena sebenarnya bukan dia yang mengatur keluarganya, yang membawa melindungi keluarganya. Tidak. Yang mengatur, melindungi, membawa keluarganya itu adalah Allah. Allahumma hawwin alaina fi safarina hadza wa atwi anna bu'dahu antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini, dalam kami bermusafir ini, dalam perjalanan ini mudahkanlah perjalanan kami ya Allah. Pendekkanlah jaraknya. Kalau jarak tempuh itu panjang, pendekkan. Sesungguhnya Engkaulah yang memudahkan kami dalam perjalanan dan yang menggantikan kami pada keluarga yang kami tinggalkan. Itu doa kita kalau kita mau melakukan perjalanan. Karena keyakinan, doa dipanjatkan dengan keyakinan. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah, yaitu berdoalah kepada Allah dalam keadaan kamu yakin doamu itu dijawab oleh Allah. Hatinya menjadi tenang. Allah meninggalkan anak kecil-kecil, tenang. Anak yang ditinggalkan pula dalam keadaan sakit, tenang. Ketenangan itu didapatkan dengan pengetahuan. Itu yang ada pada diri Nabi Ibrahim. Maka Allah memerintahkan kita untuk mencontoh Nabi Ibrahim. Tenang, meninggalkan istri dan anak di padang pasir, tenang, karena mengenal Allah yang akan menjaga dan memelihara istri dan anak tersebut. Allah tak ada air, tak ada tanam-tanaman, tak ada manusia. Allah pancarkan air. Terpancar air, tumbuh tanam-tanaman. Tumbuh tanam-tanaman, manusia pun datang. Akhirnya ramailah kota Mekah itu. Kota Mekah dulu tidak ada orang. Akhirnya ramai orang datang dari Yaman. Ada satu sukunya namanya Jurhum. Suku Jurhum itu datang meminta izin kepada Hajar, istri Nabi Ibrahim, supaya bersedia untuk diizinkan tinggal di kota Mekah. Tinggallah suku Jurhum itu di kota Mekah. Itu suku yang pertama mendiami kota Mekah. Kemudian Nabi Ismail pun besar, sudah besar. Nabi Ibrahim menikah dengan salah seorang dari suku Jurhum tersebut. Itulah dia keturunan Nabi Ibrahim melalui Nabi Ismail alaihi salam. Tenang. Dari mana datangnya tenang? Yakin. Dari mana datangnya yakin? Dari ilmu, dari pengetahuan. Dari mana datangnya pengetahuan? Dari belajar. Jadi kalau mau mengetahui tentang negeri ini, akankah negeri ini tenang 10-20 tahun yang akan datang? Lihat dari anak negeri ini belajar atau tidak. Kalau tidak belajar, maka negeri ini tidak akan mungkin negeri yang tenang. Tidak akan mungkin. Nanti negeri ini akan bercakap sesama sendiri. Tapi kalau anak negeri ini suka belajar, punya pengetahuan, maka petanda negeri ini akan tenang nanti. Baru-baru ini Riau ulang tahun ya? Ulang tahun Riau. Sudah berapa umur Riau sekarang?
59. Kalau sudah 59 ini sudah lama ini. Sudah lama. Siapa yang hidupnya 60 tahun? Bagaimana masa dahulu dengan masa sekarang? Jarak 30-40 tahun. Mana yang tenang? Tenang dahulu atau tenang sekarang? Dulu mencari rezeki orang tua kita tenang atau gelisah? Tenang. Kita sekarang mencari rezeki tenang atau gelisah? Bermana ada masalah dalam belajar ya? Orang tua kita dahulu anaknya 8, 10, 12, tapi bagaimana hati mereka? Tenang. Sekarang anak 2, 3, bagaimana? Bermana tak belajar ini? Karena tak yakin rezeki sudah dijamin oleh Allah. Kononnya kalau sudah anak 2, kita 2 pula suami istri. Berarti rezeki itu dibagi berapa? Bagi 4 lah, katakan begitu. Tambah anak 2 lagi, sudah berapa? 6. Berarti rezeki dibagi berapa? Dibagi 6. Mana lebih banyak, rezeki dibagi 4 atau rezeki dibagi 6? Mulai bingung. Karena tidak mengenal Allah yang menjamin rezeki. Berfikir dengan matematika. Kalau berfikir dengan matematika, dibagi 4 lebih besar dari dibagi 6. Kalau dibagi 10 lebih sedikit lagi. Itu hitungan matematika itu. Untuk perkara rezeki ini tak bisa dimatematika kan? Karena rezeki itu sudah dijamin oleh Allah Ta'ala. Kalau penduduk padat, maka rezeki jadi berkurang. Enggak juga. Banyak negeri itu penduduknya padat, pendapatan per kapitanya tinggi. Ada penduduk yang jarang. Di Irian Jaya sana jarang. Tapi pendapatannya rendah. Apa sebab? Rezeki itu adalah jaminan dari Allah. Allah yang menjaminnya. Maka jangan kita pula yang menentukannya. Memahaminya dengan takaran, dengan ukuran kita sendiri. Tenang. Cari-cari calon menantu. Kita ingin, kalau anak kita perempuan, cari calon menantu, yaitu laki-laki yang ada kerja atau tidak? Yang ada kerja. Mengapa yang ada kerja, yang gajinya banyak? Supaya terjamin nanti anak kita ini hidupnya akan senang. Tunggu dulu. Hidup ini seperti roda pedati. Ya, pedati udah gak ada lagi sekarang. Hidup ini seperti roda, sekali naik ke atas, sekali turun ke bawah. Sekarang calon menantu itu kaya, 5-10 tahun lagi hidup ini naik turun. Apalagi kaitannya dengan rezeki. Maka nanti kecewa. Maka supaya hati tenang, jangan lihat kepada yang zahir, tapi yakinlah kepada Allah yang menjamin rezeki manusia. Apalagi ada ayat Al-Quran, ada hadis Nabi. Dengan berumah tangga, yang miskin akan dikaya. Kita aja lah dulu berumah tangga, ada harta yang kita miliki. Kalau kami berumah tangga, tak ada harta yang kami miliki. Tak ada. Saya mahasiswa, istri pula baru selesai kuliah. Tak ada. Harta tak ada. Ketika berumah tangga, bukannya uang yang punya, hutang yang ada. Berhutang. Tapi rupanya tak kita sangka-sangka. Rupanya Allah telah menetapkan rezeki kita. Tinggal lagi yakin saja. Dan keyakinan itu yang membuat kita menjadi tenang. Tenang membuat kita menjadi bijaksana. Bijaksana membuat kita menjadi bahagia. Tapi ini kita belum cerita bijaksana bahagia. Yang kita cerita sekarang ini yakin saja baru. Mengaji yakin ini pun sekali duduk tak selesai ini. Mesti berkali-kali. Bagaimana supaya
ada keyakinan dalam hati kita. Untuk datang keyakinan ini, maka kenallah Allah, maka nanti kita akan yakin. Dulu kita tidak ada, sekarang kita menjadi ada. Siapa yang mau kita menjadi ada? Allah. Dapat ilmu. Dulu kita tidak ada, kemudian kita menjadi ada. Allah lah yang buat kita menjadi ada. Yang merubah diri kita ini bukan kita, Allah yang merubah diri kita. Dulu hanya berupa setetes air, Allah rubah diri kita jadi sebongkah daging, kemudian dibuatkan tulang belulang, dibungkus dengan daging, dibentuk rupa kita ini, kemudian ditiupkan roh, disempurnakan ciptaan di dalam rahim, dimudahkan jalan keluar, lahir kita ke dunia. Siapa yang membuat kita mudah lahir ke dunia? Tsummas sabila yassarah. Dialah Allah yang memudahkan jalan keluarmu ke dunia ini. Badan kita besar, tempat lalunya kecil, tapi Allah mudahkan lahir ke dunia. Ketika lahir ke dunia ini, punya pengetahuan? Mana punya pengetahuan? Kemudian Allah beri pendengaran, Allah beri penglihatan, Allah beri hati. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Allah lah yang mengeluarkanmu dari perut ibumu dalam keadaan kamu tidak tahu apa-apa. Dialah Allah yang memberimu pendengaran, penglihatan dan hati. Dengan yang tiga ini kita pun mengetahui ayah ibu kita, mengetahui tentang kehidupan kita, mulai yang paling sederhana sampai dengan belajar, banyaklah yang kita ketahui. Nah, di antara yang penting yang kita ketahui, dan ini menentukan untuk keyakinan, yaitu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka belajar tentang Allah, maka dikarenakan perkara yang pertama dalam beragama, belajar agama adalah mengenal Allah. Awwaluddin ma'rifatullah. Perkara yang pertama dalam belajar agama adalah mengenal Allah. Siapa Allah Subhanahu wa ta'ala? Fir'aun dulu tak tahu siapa Allah, maka dia bertanya kepada Nabi Musa. Surah Thaha ayat 49 dan 50. Qala, Fir'aun berkata, "Faman rabbukuma ya Musa?" Siapa Tuhanmu wahai Musa? Nabi Musa menjawab, qala. Jawaban Nabi Musa, Rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Tuhan kami adalah yang menciptakan segala sesuatu dan memberikan kepada segala sesuatu itu ukurannya. Kita ini masing-masing sudah diberi ukuran. Pak Khair ini sudah dikasih ukuran. Ukuran apa? Ukuran rezekinya sudah, ukuran umurnya pun sudah, pasangan hidupnya sudah, bahagia sengsara sudah, semua sudah ditetapkan. A'ta, memberikan, kulla syai'in, setiap sesuatu, khalqahu, ciptaan, ukuran yang diciptakan untuk setiap orang, setiap makhluk. Tsumma hada, kemudian Allah memberi petunjuk. Itu yang disampaikan oleh Nabi Musa kepada Fir'aun, tapi Fir'aun tak mau mengenal Allah. Sudah dikenalkan tentang Allah, tak mau mengenal Allah. Malah dia mengatakan dirinya pula sebagai Tuhan. Mestinya dia cepat yakin, karena memang Allah yang mengatur alam semesta ini. Tapi keyakinan Fir'aun itu baru datang kapan? Ketika ditenggelamkan baru datang keyakinan. Itu keyakinan yang terlambat itu. Sudah dibenamkan surah Yunus ayat 90. Hatta idza adrakahul gharaq, sehingga apabila ia telah dibenamkan ke dalam laut, ketika itu ia akan mati, nyawanya akan tercabut. Qala, Fir'aun berkata, amantu, sekarang saya beriman. Sekarang beriman. Loh, sebelumnya kemana?
tersesat entah kemana. Sekarang baru kembali kepada Allah untuk beriman. Amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi Banu Israel. Sekarang saya beriman, saya yakin sekarang ini Tuhan yang sebenarnya adalah Tuhan yang disembah oleh Nabi Musa dan Nabi Harun itu, oleh Bani Israel itu. Sudah terlambat. Kalau mau yakin sebelum itu. Sekarang kalau kita mau yakin sekarang ini, jangan nanti sudah mati baru yakin. Sekarang kalau mau yakin, sehingga kita bisa membetulkan kehidupan kita ini. Kalau sudah kematian datang baru mau membetulkan kehidupan, terlambat sudah. Apa kata Fir'aun di ujung ayat? Wa ana minal muslimin. Dan sekarang ini aku termasuk ke dalam golongan orang-orang yang berserah diri. Sudah terlambat? Terlambat. Semua kita pasti akan mati. Kalau tidak yakin sekarang, waktu akan mati nanti yakin. Semua nanti pada waktu mati akan yakin. Tapi yakin ketika itu terlambat. Dan nanti di hari akhirat pula, kalau di hari akhirat semua yakin. Yang tidak yakin di dunia pun di akhirat yakin. Ini disebutkan dalam surah As-Sajdah ayat yang ke-12. Biasanya dibaca oleh imam setiap subuh. Surah As-Sajdah ayat 12. Walau tara idzil mujrimun. Kalaulah kamu melihat orang-orang yang buat jahat itu. Kapan? Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Kalau kamu melihat orang-orang yang berbuat jahat, yang tidak yakin ketika di dunia, ketika mereka itu berada di hadapan Allah nanti di hari akhirat, Rabbana, mereka mengatakan, wahai Tuhan kami, absarna, sekarang kami melihat. Dulu kami tak melihat karena kami tak mengaji. Ada Masjid Nurul Haq dekat rumah kami, tak sampai kaki kami ini melangkah ke sana. Di kedai juga kami berada. Kedai mana? Tak tahu kedai mana nanti. Ada kedai. Di situ saja kami duduk-duduk. Terdengar juga speaker itu pengajian dari masjid, tapi tak sampai kaki kami ke masjid. Sekarang kami baru melihat. Wasami'na, sekarang kami baru mendengar. Dah terlambat mendengar di akhirat. Farji'na na'mal salihan, kembalikan kami ke dunia supaya kami beramal saleh yang dahulu kami tinggalkan. Kami akan mengaji ke Masjid Nurul Haq, kami akan tunggu setiap Jumat malam, akan duduk kami di depan. Karena sebelumnya tak sampai ke masjid. Tapi mungkinkah akan kembali lagi ke dunia? Inna muqinun, ujung ayat. Sungguh kami sekarang ini ya Allah termasuk ke dalam golongan orang-orang yang yakin. Yakin di hari akhirat. Terlambat. Yakin sekarang ini di dunia, bukan di hari akhirat. Inna muqinun, kami ini termasuk ke dalam golongan orang-orang yang yakin. Maka ada orang yang yakin di dunia mendatangkan manfaat. Ada orang yang yakin ketika mati sia-sia. Ada orang yang yakin ketika di hari akhirat siksaan. Karena menyesal. Menyesal itu bahagian dari siksaan. Mengapa lah saya? Mengapalah itu siksaan. Itu sengsara dalam hidup itu. Aduh, ini orang yang menyesal biasanya pukul apa dia? Pukul kening. Mengapa pukul kening? Karena ininya tak berjalan. Aduh. Ada pula yang lebih parah dari ini, bukan pukul kening, keningnya yang dipukulkan ke dinding. Allah. Ini orang yang sengsara dalam hidup. Apa sampai kepada seperti itu? Betul. Maka sederhana sekali sepertinya untuk
mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan, yaitu belajar. Pangkal kaji itu adalah belajar. Karena belajar membuat kita menjadi mengetahui, mengetahui membuat kita menjadi yakin, yakin membuat kita menjadi tenang, tenang membuat kita menjadi bijaksana, bijaksana membuat kita menjadi bahagia. Bisa ngulang? Bisa tak ngulang? Apa? 5. Nah, yakin itu di tengah-tengahnya letak. Belajar membuat kita menjadi mengetahui, mengetahui membuat kita menjadi yakin, yakin membuat kita menjadi ini dia kaji kita malam ini. Bukan 2 yang sebelum nih, 2 sebelum ini nanti pula pengajian. Yang tengah-tengah ini. Tenang, tenang membuat kita menjadi bijaksana. Bijaksana, tak ada siku kiri kanan. Ini tak bijaksana ini. Untuk menjadi orang nomor 1, menyebarkan fitnah. Ini tak bijaksana ini. Kalau memang Allah takdirkan jadi. Kalau Allah tidak mentakdirkan kita jadi, bagaimanapun berusaha tak jadi. Atau jadi setelah itu masuk penjara. Tak jadi juga namanya. Jadi bijaksana. Dengan kebijaksanaan dapat menempatkan sesuatu pada tempatnya, maka bijaksana menghantarkan seorang menjadi bahagia. Subhanallah, ini konsep hidup ini. Tapi tak semua orang bisa mengetahuinya ini. Tak semua orang. Dan kita bisa mengetahuinya melalui kalau kita berbicara dengan seseorang 5-10 menit saja. Dari ucapan yang keluar kita bisa mengkategorikan seseorang. Masuk mana dia? Masuk yang 5 ini atau tak masuk sama sekali di yang 5 ini? Ada yang masuk yang 5 ini. Oh, ini dalam proses belajar sekarang. Oh, ini sudah sampai ke tahap yakin dia. Oh, ini dah tenang dia ini. Oh, ini dah bijaksana hidupnya ini. Oh, ini dah bahagia. Masuk mana kita ini? Dari yang 5 ini. Belum masuk lagi? Masih di sini. Allahu Akbar. Ini tak ada di kelas ini. Datang Menteri Pendidikan yang baru. Mari kita robah belajar di sekolah. Full day, sepenuh hari kita sekarang belajar. Capeklah anak belajar dari pagi sampai sore. Dia kalau dah melimpah, yang ada pun hilang dari anak nanti. Apa yang dapat? Bertambah keyakinan anak? Maka mesti kita lihat, kalau kita belajar itu bergantung pada guru. Meskipun hanya beberapa jam saja di sekolah, kalau gurunya guru yang yakin itu dipindahkannya ke anak. Berhasil pendidikan itu, meskipun hanya 1-2 jam saja di sekolah. Tapi kalau guru itu betul yang tidak yakin, macam mana dia bisa mendatangkan keyakinan kepada anak? Kalau suami tak yakin, bisa dia meyakinkan istrinya? Dia sendiri tak yakin. Yakinlah wahai istriku, tapi aku sendiri tak yakin nih. Tak akan mungkin. Jadi semestinya yang mesti diperbaiki itu bukan jam belajar anak. Yang mesti diperbaiki itu adalah guru itu. Diperbaikilah guru dengan sertifikasi guru. Tapi sertifikasi guru itu seperti yang kita ketahui, yang perlu adalah kerohanian guru itu. Karena itu yang akan membuat anak menjadi tenang, karena memiliki pengetahuan, membuat anak menjadi bijaksana. Tahu anak itu konsep bahagia, berhasil pendidikan. Cobalah. Berganti menteri, berganti kebijaksanaan. Pening kepala yang di bawah dibuat. Tadi saya lihat di TV RI Riau Kepri, ada kepala dinas Kota Pekanbaru tampil. Kami pun tak akan laksanakan perintah menteri itu kecuali pada sekolah-sekolah tertentu. Ini sama aja tidak. Berarti konsep itu masih belum matang lagi. Tak tahu ujung pangkal dari nilai pendidikan yang dijalankan. Dulu pada masa Rasulullah tak ada full day ini.
Pada masa Rasulullah, Anas bin Malik berdiam di rumah Rasul menjadi. Bilal bin Rabah, seorang pengembala bersama Rasul menjadi. Karena guru. Nah, ini penting sekali untuk kita fikirkan bersama supaya kehidupan kita mudah-mudahan insya Allah adalah kehidupan yang terbaik, yang akan menghantarkan kita kepada kebahagiaan yang pangkalnya adalah pengetahuan. Dan itu didapatkan dengan belajar, dan mudah-mudahan pengajian kita ini bisa menambah pengetahuan untuk menghantarkan kita kepada keyakinan, ketenangan, kebijaksanaan, dan kebahagiaan di dalam hidup. Sudah sampai ke waktu Isya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.